Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke sesi simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K. Kompetensinya adalah kompetensi teknis. Untuk formasi jabatan adalah operator layanan operasional. Ini bagian ke-13. Nah, di part 13 ini teman-teman nanti akan ada sebanyak 40 soal yang akan kita simulasikan ya, atau kita latihan ya. Nah, soal-soal ini teman-teman itu diambil dari kisi-kisi Menpan RB ya, atau sudah sesuai dengan materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB di tahap 1 kemarin. Ya, jadi tahap 1 kemarin kan sudah lewat ya, teman-teman yang tahap 1 sudah ujian. Dan ini diambil dari materi pokok tahap 1 kemarin. Saya rasa tahap 2 juga akan mengikuti tahap 1. Kemudian juga soal ini diambil dari soal-soal yang keluar di ujian tahap 1 kemarin ya, atau FR. Jadi FR dari soal-soal yang sudah keluar ya, keluar di tahap 1 kemarin gitu. Oke. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatannya. Nah, ini teman-teman materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB ya, untuk jabatan operator layanan operasional. Nah, ini sesuai dengan tahap 1 kemarin. Nah, materi pokoknya ini teman-teman ada 8 ya. Ada 8 materi pokok yang ditetapkan untuk ujian atau soal yang akan diseleksikan atau yang diujikan di jabatan operator layanan operasional gitu. Nah, kemudian sesuai dengan pengalaman di tahap 1 kemarin teman-teman yang sudah lewat, bahwasanya materi ujian itu nanti akan ada materi ujian tambahan di dalamnya, yaitu materi TIU teman-teman. Nah, maka itu pelajari juga TIU ya. Nah, karena yang tahap 1 kemarin ya, yang sudah ikut ujian itu TIU itu keluar teman-teman. Soalnya cukup lumayan banyak sih, sekitar 10 soal. Nah, itu di sana ada sinonim, ada antonim ya, ada perbandingan, PQ, ada hitungan sederhana, menghitung jarak dan lain-lain. Intinya TIU akan keluar di ujian kalau kita merujuk ke tahap 1 kemarin. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Yang pertama, apa resiko jika operator tidak memeriksa barang secara menyeluruh saat diterima? A. Terjadinya penyimpangan dalam anggaran. B. Pengadaan barang menjadi lebih cepat. C. Vendor mendapatkan keuntungan lebih besar. D. Barang bisa langsung digunakan tanpa kendala. Atau E. Peningkatan efisiensi administrasi. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, ini salah satu resiko ya. Jadi pembahasannya, jika tidak diperiksa dengan teliti adalah resiko barang itu tidak akan sesuai ya. Kemudian yang bisa menyebabkan penyimpangan anggaran dan inefisiensi. Jadi tidak efisiensi ya. Jadi resiko yang paling mungkin terjadi adalah yang A ya, terjadinya penyimpangan dalam anggaran. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator utama bahwa suatu sarana atau prasarana layak digunakan setelah diterima? A. Tidak ada cacat fisik yang terlihat. B. Sesuai dengan dokumen pengadaan dan telah diuji coba. C. Memiliki harga yang sesuai dengan anggaran. D. Mendapat rekomendasi dari vendor. Atau E. Pernah digunakan sebelumnya di kantor lain. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, barang harus sesuai dengan dokumen pengadaan dan telah diuji coba untuk memastikan fungsionalitasnya sebelum digunakan ya. Jadi salah satu indikator bahwasanya suatu sarana prasarana itu layak untuk digunakan setelah diterima yaitu ini teman-teman. Dia harus sesuai dengan dokumen pengadaan dan telah diuji coba. Selanjutnya,
Apa tindakan yang harus diambil jika vendor mengirimkan barang yang tidak sesuai spesifikasi? A. Langsung mengembalikan ke vendor. B. Mencatat dalam laporan penerimaan dan mengajukan klaim. C. Menggunakan barang tersebut selama masih dapat digunakan. D. Menghubungi vendor untuk negosiasi harga. Atau E. Mengalihkan barang ke unit lain, ya, ke unit kerja lain. Yang benar adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Ketidaksesuaian harus dicatat dan dilaporkan untuk mengajukan klaim atau penggantian sesuai dengan kontrak, ya. Jadi jawabannya yang B. Mencatat dalam laporan penerimaan dan mengajukan klaim. Selanjutnya, siapa yang memiliki wewenang untuk menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian pengadaan. C. Tim audit. D. Kepala dinas. Atau E. Vendor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Kepala bagian pengadaan memiliki wewenang untuk menolak barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang mempunyai kewenangan yaitu kepala bagian pengadaan. Selanjutnya, mengapa pencatatan dalam penerimaan barang sangat penting? A. Untuk memudahkan pencatatan keuangan. B. Untuk menghindari sengketa dengan vendor. C. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. D. Agar barang dapat langsung digunakan. E. Supaya pengadaan selanjutnya lebih mudah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasannya, pencatatan yang baik memastikan akuntabilitas, transparansi, dan menghindari masalah di kemudian hari, ya. Jadi yang benar itu yang C. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, apa tujuan utama pencatatan sarana dan prasarana dalam buku kendali? A. Mengurangi biaya pengadaan barang baru. B. Memastikan efisiensi dalam penggunaan barang. C. Mencegah kehilangan aset kantor. D. Memudahkan pencarian dan pengelolaan aset. E. Mengoptimalkan penggunaan anggaran. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D, ya. Pembahasannya, buku kendali digunakan untuk mencatat semua sarana dan prasarana agar memudahkan pencarian dan pengelolaan aset secara sistematis, ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D, ya, untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan aset. Oke, selanjutnya, informasi apa yang paling penting dicantumkan dalam buku kendali sarana dan prasarana? A. Harga barang dan nilai depresiasi. B. Nomor identifikasi barang, lokasi dan kondisi barang. C. Nama vendor dan tanggal pembelian. D. Nama pengguna barang dan divisi terkait. Atau E. Spesifikasi teknis barang secara mendetail. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, nomor identifikasi barang, lokasi penyimpanan, dan kondisi barang adalah informasi krusial untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan, ya. Yang benar yang B. Nomor identifikasi barang, lokasi, dan kondisi barang. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan pencatatan dalam buku kendali? A. Menghapus data yang salah tanpa mencatat perubahan. B. Membuat catatan koreksi dan memberikan tanda revisi. C. Membiarkan data lama tetap ada dan menambahkan catatan baru. D. Mengganti seluruh buku kendali dengan yang baru. Atau E. Mengabaikan kesalahan jika tidak terlalu berpengaruh. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Setiap koreksi harus dicatat secara resmi agar histori perubahan tetap terdokumentasi dan akurat ya. Jadi jawabannya yang B, membuat catatan koreksi dan memberikan tanda revisi. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa pencatatan dalam buku kendali tetap akurat dan terkini? A. Melakukan pencatatan ulang setiap bulan. B. Memverifikasi data secara berkala dan memperbaharui informasi jika ada perubahan. C. Menunggu laporan dari pengguna barang sebelum memperbarui data. D. Menyimpan dokumen pencatatan tanpa perubahan kecuali ada perintah dari atasan. Atau E. Menggunakan sistem digital tanpa perlu verifikasi manual. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Verifikasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi dalam buku kendali tetap akurat dan mutakhir ya. Jadi jawabannya yang B. Memverifikasi data secara berkala dan memperbarui informasi jika ada perubahan. Selanjutnya, apa risiko utama jika pencatatan dalam buku kendali tidak dilakukan dengan baik? A. Penurunan kualitas layanan operasional. B. Kesulitan dalam melacak aset kantor. C. Pengurangan anggaran untuk pengadaan barang baru. D. Meningkatnya biaya operasional. Atau E. Ketergantungan pada vendor eksternal. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan. Tanpa pencatatan yang rapi, aset kantor akan sulit dilacak, sehingga dapat menyebabkan kehilangan atau penggunaan yang tidak efisien. Jadi yang B ya teman-teman ya, kesulitan dalam melacak aset kantor. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika barang yang didistribusikan mengalami kerusakan sebelum sampai ke unit penerima? A. Mengganti barang dengan stok cadangan jika tersedia. B. Tetap mengirim barang dan mencatat dalam berita acara. C. Meminta unit penerima untuk melakukan perbaikan. D. Mengabaikan kerusakan jika tidak signifikan. Atau E. Menghapus barang dari daftar aset. Jawabannya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A teman-teman. Pembahasan. Barang yang rusak harus diganti dengan stok cadangan agar unit penerima menerima barang dalam kondisi baik. Ya, jadi yang A ya. Mengganti barang dengan stok cadangan jika tersedia. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan barang setelah distribusi? A. Auditor eksternal. B. Kepala bagian keuangan. C. Pegawai yang menerima barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Operator layanan operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan. Operator layanan operasional bertanggung jawab memastikan bahwa semua barang yang didistribusikan telah dicatat dengan benar ya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari keterlambatan dalam distribusi sarana dan prasarana? A. Merencanakan distribusi berdasarkan prioritas kebutuhan. B. Mengirim semua barang sekaligus tanpa mempertimbangkan kebutuhan. C. Mengurangi jumlah unit kerja yang menerima barang. D. Menggunakan sistem manual untuk menghindari kesalahan teknis. Atau E. Meminta setiap unit untuk mengambil barangnya sendiri. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan. Perencanaan distribusi berdasarkan prioritas membantu menghindari keterlambatan dan memastikan unit kerja menerima barang tepat waktu. Yang A ya teman-teman ya. Jadi merencanakan distribusi berdasarkan prioritas kebutuhan. Oke, selanjutnya.
Apa indikator utama bahwa distribusi sarana dan prasarana berjalan dengan baik? A. Semua unit menerima barang sesuai permintaan dan tepat waktu. B. Semua barang diterima meskipun tidak sesuai spesifikasi. C. Barang yang rusak tetap digunakan. D. Laporan distribusi tidak diperlukan karena semua berjalan lancar. Atau E. Unit kerja menerima barang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, semua unit menerima barang sesuai permintaan dan tepat waktu ya. Jadi jawabannya A. Pembahasan selanjutnya ya maksudnya. Mengapa distribusi sarana dan prasarana harus dilakukan secara transparan? A. Agar barang yang rusak tetap digunakan. B. Semua barang diterima meskipun tidak sesuai spesifikasi. C. Transparansi distribusi memastikan tidak ada penyalahgunaan aset. D. Laporan distribusi tidak diperlukan karena semua berjalan lancar. Atau E. Unit kerja menerima barang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, transparansi distribusi itu memastikan tidak ada penyalahgunaan aset dan semua barang sampai ke unit yang benar-benar membutuhkannya ya. Jadi yang C, transparansi distribusi memastikan tidak ada penyalahgunaan aset. Selanjutnya, apa tujuan utama dari proses inventarisasi sarana dan prasarana kantor? A. Memastikan barang tetap dalam kondisi baik. B. Mempermudah perencanaan anggaran pengadaan. C. Mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset. D. Memudahkan pegawai dalam penggunaan barang. Atau E. Mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan inventarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset kantor itu terdokumentasi dengan baik sehingga dapat mencegah kehilangan dan penyalahgunaan. Jadi jawabannya yang C ya, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya, dokumen apa yang digunakan untuk mencatat hasil inventarisasi barang di kantor pemerintahan? A. Surat perintah kerja. B. Laporan audit internal. C. Kartu inventaris barang. D. Berita acara serah terima. Atau E. Laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan kartu inventaris barang atau KIB ya. Ini digunakan untuk mencatat aset yang dimiliki oleh instansi pemerintahan dan harus diperbarui secara berkala. Jadi jawabannya KIB atau kartu inventaris barang. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan inventarisasi barang kantor? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian keuangan. C. Pegawai yang menggunakan barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Tim audit eksternal. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan operator layanan operasional bertanggung jawab mencatat, memperbarui, dan memastikan inventarisasi dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya, jadi yang A, operator layanan operasional. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa data inventaris tetap akurat dan terkini? A. Memeriksa daftar inventaris setiap bulan. B. Melakukan audit fisik berkala dan mencocokkan dengan dokumen. C. Mengandalkan laporan pengguna barang. D. Menunggu laporan dari bagian keuangan sebelum melakukan pembaruan. Atau E. Menggunakan data lama tanpa verifikasi ulang. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu adalah yang B. Pembahasan
Audit fisik berkala sangat penting untuk mencocokkan barang dengan data inventaris agar tidak terjadi kesalahan pencatatan ya. Yang B teman-teman, melakukan audit fisik berkala dan mencocokkan dengan dokumen. Selanjutnya, apa risiko utama jika inventaris barang tidak dikelola dengan baik? A. Keterlambatan dalam pengadaan barang baru. B. Kesulitan dalam audit dan pertanggungjawaban aset. C. Penurunan efisiensi penggunaan anggaran. D. Berkurangnya jumlah barang di gudang. Atau E. Penundaan distribusi barang ke unit kerja. Jawabannya adalah ya. Kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan inventaris yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam audit serta pertanggungjawaban aset kantor. Ya, jadi jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Kesulitan dalam audit dan pertanggungjawaban aset. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari penggunaan sarana dan prasarana secara berlebihan? A. Menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan yang ketat. B. Mengurangi jumlah barang yang tersedia. C. Membatasi akses pegawai terhadap semua barang. D. Menyediakan barang dalam jumlah sedikit agar tidak sering digunakan. Atau E. Menghilangkan prosedur peminjaman agar pegawai lebih mandiri. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, sistem peminjaman dan pencatatan yang ketat membantu mencegah penggunaan berlebihan dan memastikan distribusi barang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi jawabannya yang A. Menerapkan sistem peminjaman dan pencatatan yang ketat. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menentukan prioritas penggunaan sarana dan prasarana kantor? A. Operator layanan operasional. B. Pegawai yang membutuhkan barang. C. Vendor penyedia barang. Atau D. Kepala bagian umum dan logistik. E. Tim audit internal. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan, kepala bagian umum dan logistik memiliki wewenang untuk menentukan prioritas pengguna sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan kantor ya. Yang D teman-teman ya, kepala bagian umum dan logistik. Selanjutnya, apa risiko utama jika tidak ada pengaturan penggunaan sarana dan prasarana yang jelas? A. Terjadinya kekurangan barang akibat penggunaan yang tidak terkontrol. B. Pegawai akan lebih mudah mengakses barang tanpa hambatan. C. Laporan keuangan akan lebih sederhana. D. Tidak perlu melakukan pencatatan inventaris secara berkala. Atau E. Meningkatnya efisiensi operasional kantor. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan, tanpa pengaturan yang jelas, barang dapat digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai peruntukan, menyebabkan kekurangan dan ketidakefisienan. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Terjadinya kekurangan barang akibat penggunaan yang tidak terkontrol. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik setelah digunakan? A. Mewajibkan pegawai mengembalikan barang dalam kondisi baik. B. Mengadakan inspeksi berkala terhadap barang yang digunakan. C. Mencatat kondisi barang sebelum dan sesudah penggunaan. D. Semua jawaban benar. Atau E. Tidak perlu melakukan pengecekan kondisi barang. Jawabannya adalah kita lihat, yang benar itu adalah yang D teman-teman ya. Pembahasan, inspeksi berkala, kemudian pencatatan kondisi barang, dan mewajibkan pegawai menjaga barang adalah langkah-langkah penting dalam pemeliharaan aset kantor.
kantor ya. Jadi jawabannya yang ABC benar ya. Nah, ini maksudnya adalah ABC benar ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mengatur jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas? A. Menggunakan sistem booking atau pemesanan. B. Menentukan waktu penggunaan berdasarkan urutan kedatangan. C. Memberikan akses hanya kepada pegawai senior. D. Mengurangi jumlah barang agar lebih eksklusif. E. Menunggu pegawai mengatur sendiri tanpa sistem yang jelas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan sistem booking atau pemesanan memastikan penggunaan barang dapat terjadwal dengan baik tanpa konflik atau perebutan sumber daya ya. Jadi yang A bisa menggunakan sistem booking atau sistem pemesanan. Selanjutnya, mengapa penting untuk mendokumentasikan setiap hasil pengecekan kondisi barang? A. Untuk memudahkan proses audit dan pengelolaan aset. B. Agar barang bisa segera diganti tanpa konfirmasi. C. Supaya pegawai tidak bisa meminjam barang sesuka hati. D. Untuk meningkatkan nilai jual barang bekas. Atau E. Agar vendor mengetahui kondisi barang sebelum mengirim pengadaan baru. Kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasan dokumentasi hasil pengecekan penting untuk audit dan memastikan pengelolaan aset dilakukan dengan baik ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman, untuk memudahkan proses audit dan pengelolaan aset. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui apakah barang masih layak digunakan? A. Melakukan pengujian langsung terhadap fungsi barang. B. Melihat umur barang tanpa melakukan pemeriksaan fisik. C. Bertanya kepada pegawai yang menggunakannya. D. Mengandalkan laporan keuangan sebagai acuan utama. E. Menunggu barang mengalami kerusakan total sebelum bertindak. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu yang A. Pembahasan pengujian langsung adalah metode terbaik untuk menentukan apakah barang masih layak digunakan atau perlu diganti. Ya, jadi jawabannya yang A, melakukan pengujian langsung terhadap fungsi barang. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa pengecekan kondisi sarana dan prasarana berjalan efektif? A. Semua barang tercatat dalam laporan pemeriksaan. B. Tidak ada barang yang hilang atau rusak secara tiba-tiba. C. Barang yang rusak segera diperbaiki atau diganti. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada laporan kehilangan barang dalam setahun terakhir. Yang benar adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan efektivitas pengecekan dapat dilihat dari dokumentasi yang baik, kemudian pemeliharaan yang cepat, dan minimnya kehilangan aset ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. A, B, C adalah semua benar. Sehingganya jawabannya adalah D ya. Selanjutnya, apa manfaat utama dari pengecekan berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi anggaran pengadaan barang baru. B. Memastikan barang hanya digunakan oleh pegawai tertentu. C. Mendeteksi kerusakan sejak dini dan memastikan barang berfungsi optimal. D. Mempermudah proses penghapusan aset tanpa pemeriksaan tambahan. Atau E. Menjaga jumlah barang di gudang tetap konstan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, pengecekan berkala membantu dalam mendeteksi kerusakan sejak dini, memastikan barang tetap berfungsi dengan baik, dan memperpanjang masa pakai aset ya. Jadi jawabannya yang C. Mendeteksi kerusakan sejak dini dan memastikan barang berfungsi optimal. Selanjutnya,
Siapa yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kondisi barang yang mengalami kerusakan? A. Operator layanan operasional. B. Kepala bagian umum dan logistik. C. Pegawai yang menggunakan barang. D. Vendor penyedia barang. Atau E. Tim audit internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, teman-teman. Pembahasan Kepala bagian umum dan logistik bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, termasuk mengusulkan perbaikan atau penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Nah, jadi yang bertanggung jawab adalah yang B, Kepala bagian umum dan logistik. Selanjutnya, apa tujuan utama pemeliharaan sarana dan prasarana kantor? A. Mengurangi jumlah barang yang digunakan pegawai. B. Memastikan barang tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan optimal. C. Mempermudah penghapusan barang dalam daftar inventaris. D. Menghindari pengadaan barang baru dalam jangka panjang. E. Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan kondisi barang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan dilakukan agar sarana dan prasarana kantor tetap dalam kondisi optimal sehingga menunjang kelancaran operasional kerja. Ya, jadi yang B teman-teman, memastikan barang tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya, dokumen apa yang harus dibuat untuk mencatat jadwal pemeliharaan rutin sarana dan prasarana? A. Laporan keuangan. B. Jadwal pemeliharaan dan perawatan barang. C. Berita acara serah terima. D. Kartu inventaris barang. Atau E. Laporan audit tahunan. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang benar itu adalah yang B. Pembahasan jadwal pemeliharaan dan perawatan barang digunakan untuk memastikan semua sarana dan prasarana mendapatkan perawatan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadwal pemeliharaan dan perawatan barang. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mencegah kerusakan dini pada sarana dan prasarana kantor? A. Menggunakan barang dengan lebih hati-hati dan sesuai prosedur. B. Menyimpan barang di gudang untuk mengurangi pemakaian. C. Hanya mengizinkan pegawai tertentu untuk menggunakan barang. D. Mengurangi frekuensi penggunaan barang. Atau E. Tidak melakukan apapun sampai barang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan penggunaan barang sesuai prosedur yang benar dapat mencegah kerusakan dini dan memperpanjang umur pakai barang. Ya, jawabannya yang A. Menggunakan barang dengan hal lebih hati-hati ya, dan kemudian sesuai prosedur. Selanjutnya, apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika ditemukan sarana dan prasarana dalam kondisi kurang baik? A. Langsung menghapus barang dari daftar inventaris. B. Melaporkan kondisi barang dan mengusulkan perbaikan. C. Mengganti barang dengan yang baru tanpa pemeriksaan lebih lanjut. D. Membiarkan barang tetap digunakan hingga rusak total. Atau E. Memindahkan barang ke gudang tanpa pencatatan. Jawabannya adalah kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan setiap barang yang mengalami kerusakan harus segera dilaporkan agar bisa dilakukan perbaikan sebelum kondisi semakin memburuk. Jadi jawabannya yang B. Melaporkan kondisi barang dan mengusulkan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa sarana dan prasarana kantor mendapatkan pemeliharaan yang optimal? A. Membuat jadwal perawatan rutin dan melakukan pengecekan berkala. B. Menunggu laporan dari pegawai sebelum melakukan pemeliharaan. C. Mengurangi penggunaan barang agar tidak cepat rusak. D. Memprioritaskan barang yang lebih mahal untuk dirawat terlebih dahulu. E. Menunda pemeliharaan hingga barang benar-benar tidak bisa digunakan. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, jadwal pemeliharaan rutin dan pengecekan berkala sangat penting untuk memastikan sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Ya, sehingga jawabannya yang A. Membuat jadwal perawatan rutin dan melakukan pengecekan berkala. Selanjutnya, apa kendala terbesar dalam sistem peminjaman manual dibandingkan dengan sistem digital? A. Kesulitan dalam mengakses data peminjaman secara cepat dan akurat. B. Terlalu banyak peminjam yang mengajukan permohonan secara bersamaan. C. Operator harus mencatat semua peminjaman secara tertulis setiap hari. D. Proses peminjaman menjadi lebih formal dan birokratis. Atau E. Pengguna merasa kurang nyaman dan melakukan peminjaman secara langsung. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Kesulitan dalam mengakses data peminjaman secara cepat dan akurat, yaitu jawaban A. Merupakan kendala terbesar dalam sistem manual. Sistem manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, kemudian kehilangan dokumen, dan keterlambatan dalam mencari informasi. Sementara sistem digital lebih cepat dan efisien ya. Jadi kendalanya terbesar itu yang A, teman-teman. Kalau menggunakan sistem manual ya. Jadi kesulitan dalam mengakses data peminjaman secara cepat dan akurat. Selanjutnya, mengapa batas waktu peminjaman penting dalam manajemen fasilitas? A. Agar fasilitas dapat digunakan secara merata oleh seluruh pengguna. B. Untuk memastikan bahwa semua fasilitas selalu dalam kondisi baru. C. Karena batas waktu membuat peminjam lebih berhati-hati dalam penggunaan fasilitas. D. Supaya operator layanan operasional memiliki kendali penuh atas peminjaman. Atau E. Untuk mengurangi beban administrasi dalam pencatatan peminjaman. Jawabannya adalah yang kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Batas waktu peminjaman bertujuan untuk memastikan fasilitas dapat digunakan secara merata oleh seluruh pengguna, yaitu jawaban A. Jika tidak ada batas waktu, beberapa pengguna bisa saja menahan fasilitas terlalu lama, sehingga membatasi akses bagi pengguna lainnya. Ya, jadi teman-teman, yang benar itu adalah yang A. Mengapa batas waktu peminjaman penting dalam manajemen fasilitas ya? Tentunya agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara merata oleh seluruh pengguna. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menangani fasilitas yang rusak akibat kelalaian peminjaman? A. Operator layanan operasional wajib mengganti fasilitas tanpa pengecualian. B. Peminjam harus bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang berlaku. C. Perusahaan wajib mengganti fasilitas tanpa membebankan peminjam. D. Vendor eksternal bertanggung jawab atas semua kerusakan fasilitas. E. Kepala Departemen Peminjam bertanggung jawab menggantikan fasilitas yang rusak. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu adalah yang B. Pembahasan peminjam bertanggung jawab atas fasilitas yang rusak akibat kelalaian mereka. Sesuai dengan kebijakan perusahaan, biasanya ada prosedur klaim atau biaya penggantian yang harus dipatuhi. Nah, jadi jawabannya yang B ya, yaitu tanggung jawab itu di peminjam. Nah, peminjam itu harus bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang berlaku atau aturan yang ada ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan fasilitas? A. Menerapkan sistem siapa cepat dia dapat untuk semua peminjaman. B. Menyusun jadwal peminjaman dan memprioritaskan berdasarkan urgensi. C. Membatasi jumlah fasilitas yang bisa dipinjam oleh masing-masing departemen. D. Menyediakan fasilitas cadangan tanpa regulasi tambahan.
E. Memprioritaskan peminjaman berdasarkan senioritas pemohon. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan menyusun jadwal peminjaman dan memprioritaskan berdasarkan urgensi, yaitu jawaban B, adalah solusi terbaik untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan fasilitas. Dengan cara ini, fasilitas dapat digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Menyusun jadwal peminjaman dan memprioritaskan berdasarkan urgensi. Selanjutnya, apa risiko utama jika prosedur peminjaman tidak dijalankan dengan baik? A. Kehilangan fasilitas, penyalahgunaan, dan kesulitan akuntabilitas. B. Pengguna menjadi lebih bebas dalam menggunakan fasilitas. C. Perusahaan harus mengganti fasilitas lebih sering dari biasanya. D. Operator layanan operasional harus bekerja lebih keras untuk mendata peminjaman. Atau E. Semua permohonan peminjaman akan ditolak demi alasan keamanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Pembahasan jika prosedur peminjaman tidak dijalankan dengan baik, resiko utama yang terjadi adalah kehilangan fasilitas, kemudian penyalahgunaan, dan kesulitan akuntabilitas, yaitu jawaban A. Tanpa pencatatan yang jelas dan mekanisme pemantauan, perusahaan bisa mengalami kerugian karena fasilitas tidak digunakan dengan bertanggung jawab. Ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Kehilangan fasilitas, kemudian penyalahgunaan, dan kesulitan akuntabilitas. Nah, teman-teman, demikianlah ya contoh dari 40 soal untuk formasi jabatan kompetensi teknis ya, operator layanan operasional. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering berlatih, sering kita mengerjakan soal-soal ini, itu menambah wawasan kita sehingga memudahkan kita menjawab soal saat ujian nanti. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.